ROBB, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak. Dan untuk Anda mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 96,1 FM di Kota Biak, di Kepulauan Aimando Padaido, bahkan juga yang mendengarkan siaran kami di Kabupaten Supiori. Selamat pagi ROBB untuk Anda. Dan juga selamat pagi untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Playgo. Apa kabar Anda pendengar? Mansarin Sardorang yang mendengarkan siaran kami, salam sehat untuk Anda. Dan bersama saya Devi akan memandu dialog pagi ini. Untuk Anda juga pendengar yang ingin menyaksikan langsung dialog pagi ini, Anda dapat menyaksikan secara live streaming di Facebook RRI Biak. Anda bisa membuka aplikasi Facebook dan bisa menonton secara langsung dialog kami pagi ini. Dan juga buat Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapan, ingin bertanya ataupun memberikan kritik yang pasti dengan santun, kami membuka line WhatsApp di 0812 4843 8701. Sekali lagi Anda bisa mencatat nomor WhatsApp untuk bisa bergabung ya, memberikan tanggapan Anda, bisa berinteraksi di 0812 4843 8701. Anda ingin menelepon secara langsung ataupun mengirimkan chatting, bisa langsung di nomor WhatsApp tersebut. Dan tentunya jumpa kembali dalam Dialog Bincang Pagi Pro 1 edisi hari ini, edisi hari Kamis pendengar, Kamis manis ya, 12 Januari 2023. Kita akan membahas topik kita pagi ini. Di tahun 2023, BP Jam Sostek Cabang Biak sasar pekerja informal atau yang kita kenal dengan pekerja bukan penerima upah. Saat ini di studio kami telah kedatangan narasumber pimpinan kantor BP Jam Sostek Cabang Biak bersama Ibu Darmawati Arifin dan juga bersama ARP Kacap Biak Samova, Mas Bagus Dewa Pradana. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Ibu Darmawati Arifin. Selamat pagi Mbak Devi. Kabar sehat? Alhamdulillah baik. Selamat tahun baru Bu ya. Iya, selamat tahun baru juga. Masih di awal tahun ya. Iya. Dan juga Mas Bagus. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Sehat. Semoga semua sehat selalu juga. Baik. Dan kita akan membahas ya topik kita pagi ini Ibu terkait juga dengan program dari BP Jam Sostek sendiri terkait dengan pekerja informal. Ini lagi program yang lagi digencarkan ya oleh BP Jam Sostek sendiri. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh dengan topik kita, mungkin dari Ibu sendiri dan juga Mas mungkin bisa memberikan dulu informasi awal ya, seperti apa itu jaminan sosial biar masyarakat juga semakin paham ya. Silakan Ibu. Ya, baik Mbak Devi, perlindungan jaminan sosial itu mungkin tanda kutip ya di masyarakat, karena jaminan sosial itu ruang lingkupnya cukup luas. Kami sebagai badan penyelenggara mempunyai mandat untuk menyelenggarakan jaminan sosial ini. Dan kami diberikan mandat untuk menjalankan 5 program jaminan sosial. Ya, tapi terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan kami dulu ya, karena di masyarakat ini banyak yang belum begitu tahu atau paham bahwa BPJS itu sebetulnya ada 2. Baik. Ya, jadi BPJS itu yang pertama adalah BPJS Kesehatan dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan atau biasanya sekarang disebut sebagai BP Jam Sostek. Supaya familiar aja karena banyak peserta kami yang dulu peserta Jam Sostek ya. Jadi supaya mereka tahu bahwa kami dengan BPJS Kesehatan berbeda. Baik itu program jaminan sosial yang dijalankan maupun sumber daya atau SDM-nya yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu adalah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat pekerja. Ya, jadi masyarakat pekerja itu siapa? Kami ada beberapa kategori untuk masyarakat pekerja, yaitu pekerja yang pertama itu adalah pekerja penerima upah. Iya, penerima upah. Ya, contohnya mereka bekerja di perusahaan, perkantoran, perbankan, perhotelan, yang dimana mereka bekerja itu mempunyai badan usaha atau pimpinan.
dan mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dijalankan setiap bulannya. Sudah punya penghasilan tetap seperti itu, Bu? Iya. Dan yang kedua bukan penerima upah. Nah, bukan penerima upah atau biasanya masyarakat tahu adalah pekerja informal atau di kami juga sebut sebagai pekerja rentan. Nah, pekerja rentan ini adalah pekerja yang tidak termasuk kategori bukan penerima upah. Jadi mereka itu penghasilannya tidak menentu. Mereka bekerja, iya, mereka bekerja, tetapi tidak ada yang memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi kami sebut bukan penerima upah. Yang ketiga adalah pekerja jasa konstruksi, yaitu para pekerja yang bekerja di proyek-proyek ya. Dan itu musiman juga sesuai dengan jangka waktu proyeknya. Benar. Setelah proyeknya selesai maka akan berakhir juga masa pekerjaannya di situ. Dan penghasilannya juga naik turun seperti itu. Dan yang terakhir pekerja migran. Pekerja migran Indonesia yang orang Indonesia bekerja yang dikirim ke luar negeri. Nah, itu kategori para pekerja kami yang harus kami berikan perlindungan. Terus gimana sih perlindungan kami ini? Berapa sih program-program yang kami jalankan? Kalau BPJS Kesehatan kan cuma satu program nih. Nah, kami itu ada 5 program. Yang program pertama adalah program jaminan kecelakaan kerja, di mana program ini memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja mulai dari berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja atau balik ya, atau pulang, atau pada saat dia bekerja di tempat kerja. Nah, pada saat itulah program itu tercover atau terlindungi. Jadi mulai keluar dari rumah itu sudah dalam perlindungan gitu, BP Jam Sostek. Terus yang program kedua adalah program jaminan kematian, di mana program jaminan kematian ini adalah memberikan perlindungan kepada pekerja jika dia meninggal dunia, bukan karena kecelakaan contohnya dia sakit, itu akan kami berikan santunan kematian. Yang ketiga adalah jaminan hari tua, di mana jaminan ini sebetulnya seperti kita menabung di bank. Jadi para pekerja formal ya, itu setiap bulannya akan dipotong gajinya 2% dan ditambah dengan perusahaan. Jadi perusahaan juga memberikan subsidi kepada para pekerjanya, sehingga tabungannya itu kalau setiap bulan ditabung ke BP Jam Sostek itu sebesar 5,7% dari penghasilan yang dilapor ke BP Jam Sostek. Pada saat berhenti kerja itu tabungannya bisa diambil. Kalau dulu itu kan ada aturan bahwa harus 5 tahun dulu kerja baru bisa dicairkan. Nah, dengan aturan yang baru itu tidak berlaku seperti itu lagi. Jadi para pekerja itu hanya menunggu waktu sebulan saja untuk bisa mencairkan, karena para pekerja yang diberhentikan atau istilahnya resign itu kan masih ada pelaporan yang harus dilengkapi, sehingga butuh waktu sebulan baru bisa diproses. Nah, program yang keempat adalah program jaminan pensiun. Jadi Mbak Devi, kalau yang namanya PNS itu kan juga ada pensiunnya. Jangan salah, pekerja formal juga ini mempunyai jaminan pensiun juga. Jadi kalau teman-teman atau pemirsa yang berlomba-lomba untuk bekerja menjadi PNS, pegawai biasa pun, pekerja formal pun punya untuk program jaminan pensiun itu, sehingga pada saat berhenti dia mendapatkan haknya. Cuman ada kategori untuk mendapatkan itu. Jadi dia minimal mengiur selama 15 tahun. Selama 15 tahun? Iya, minimal 15 tahun. Baru bisa mendapatkan jaminan pensiun itu. Dan yang terakhir, program kami adalah program jaminan kehilangan pekerjaan. Baik. Apalagi dengan kita lihat, kalau kita flashback lagi pada saat pandemi itu banyak sekali terjadi PHK banyak seperti sekali itu, PHK. Dan ini juga poin lebih kami untuk mempromosikan waktu itu, karena para pekerja ini kan tidak tahu sama sekali bahwa
setelah mereka diberhentikan di PHK oleh perusahaan, oh ternyata mereka masih bisa diberikan penghasilan dari pemerintah, yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, program jaminan kehilangan pekerjaan ini memberikan santunan uang tunai kepada para pekerja yang di PHK. Jadi mereka mendapatkan 45% selama 3 bulan. 45% setelah 3 bulan berikutnya baru 25%. Selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan kerja agar mereka bisa mencari pekerjaan yang baru. Mungkin dulunya dia job desk-nya tenaga operator, mungkin dia mau pindah job desk yang lain, dia bisa belajar dengan pelatihan itu. Dimungkinkan dia bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus ditambah lagi dia akan mendapatkan informasi mengenai pasar kerja. Misalnya ada lowongan di sana gitu. Jadi dia bisa mendapatkan informasi itu. Jadi sangat membantu sebenarnya ya program dari BP Jam Sostek ini, Bu. Sangat banyak manfaatnya. Nah, itu baru secara garis besar Mbak Devi. Baik. Belum saya kupas satu-satu program itu. Kayak program jaminan kecelakaan kerja itu kan manfaatnya sangat banyak juga. Banyak sekali. Iya. Baik. Tadi Ibu sempat bilang pelatihannya yang dilakukan misalnya kalau dia di PHK, itu akan diberikan pelatihan. Pelatihan seperti ini apakah berbayar atau memang sudah tercover dalam program ini dan itu gratis? Itu sudah tercover dan jadi nggak ada bayaran. Jadi sebetulnya program jaminan kehilangan pekerjaan itu sebetulnya bukan hanya BP Jam Sostek yang terlibat ya. Baik. Jadi ada dinas ketenagakerjaan juga yang terlibat. Jadi kami sebagai badan penyelenggara hanya memberikan santunan pengganti penghasilan itu. Sedangkan untuk pelatihan nanti akan dilatih oleh Kedisnaker ya, termasuk dengan informasi pasar kerja gitu. Jadi BP Jam Sostek hanya memberikan santunan tunainya gitu. Baik, untuk program BP Jam Sostek sendiri ini Bu, ini bukan hal yang baru sebenarnya ya. Cuman mungkin belum banyak masyarakat di sini yang tahu manfaat dan kelebihan dari program ini ya. Dan untuk masyarakat di Biak sendiri Bu, ini targetnya untuk 2023 ini berapa banyak yang akan direkrut nih, yang ingin direkrut oleh BP Jam Sostek? Kalau kami sendiri kan seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa kami itu bukan menyasar pekerja formal saja. Jadi ada pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah ini adalah orang-orang yang bekerja di kantor atau mempunyai usaha. Itu kami mempunyai target 8.000 para pekerja di tahun 2000. Iya, kurang lebih 8.000 para pekerja. Sedangkan untuk pekerja informal atau pekerja rentan ini di tahun 2023 ini kami mempunyai target sebanyak 19.000 para pekerja. 19.000? Iya, 19.000. Pekerja, iya. Pekerja mandiri seperti itu, pekerja mandiri. Program kerja kami di tahun 2023 ini memang untuk mencapai target itu ya mau tak mau kita harus bekerja keras ya. Benar. Ya salah satu program yang sempat saya sampaikan bahwa kami mempunyai program kerja bahwa kami akan mencoba untuk beralih dari yang sebelumnya itu kami kan fokusnya ke pekerja formal aja. Jadi akhirnya di tahun ini kami beralih lagi ke pekerja informal gitu. Ini kayak mulai dari nol lagi. Iya, sebenarnya mulai dari nol. Tapi kita juga mencari celah-celah gimana sih untuk memberikan perlindungan ke mereka gitu. Karena tidak, istilahnya kalau pekerja formal itu kan ini ada kantornya nih, ada pemberi kerjanya. Jadi kita tahu di mana posisinya. Nah pekerja informal itu kan tidak menentu. Ya ada di pasar, ada mungkin pinggir-pinggir jalan yang lagi jualan, atau teman-teman di pangkalan-pangkalan ojek. Jadi terlihat tetapi agak sulit kami jangkau. Gimana caranya untuk kami ini yang menarik Bu. Memberikan apa yang sudah dilakukan ya. Maksudnya sosialisasi ini sudah sampai kemana saja? Iya betul. Ya seperti apa Bu? Kebetulan kami juga di tahun kemarin ya, tahun 2022 melakukan kerjasama ya
Ini sebenarnya kerjasama dari kantor pusat, di mana kerjasama kami ini dengan Polri. Ya. Di sini buat Polres Biak. Iya, di mana kerjasama kami ini semacam kerjasama kepatuhan ya, di mana program kerja kami bisa sejalan dan teman-teman Polri bisa kami gandeng untuk kami ajak kerjasama untuk mengakuisisi para pekerja ini. Kemarin kami mencoba untuk door to door ya ke masing-masing pangkalan. Iya, untuk pekerja rentan seperti ojek ya, teman-teman ojek, kebetulan kan pekerja ojek ini dikoordinir oleh Kasat Lantas ya, sehingga kami juga sempat sharing, ngobrol, ternyata apa yang kita inginkan sejalan dengan teman-teman di Lantas juga, karena mereka berpikir bahwa perlindungan ini cukup penting bagi teman-teman pekerja rentan yang di jalan ya, pengguna jalan, seperti contohnya di ojek-ojek ini. Mereka menjalankan aktivitas di lalu lintas di jalan raya dan mempunyai risiko yang cukup tinggi. Betul. Dan butuh perlindungan yang ekstra. Gimana caranya supaya mereka diberikan perlindungan dan perlu edukasi. Betul. Nah, kami coba jalan bersama-sama, bergandengan tangan masing-masing door to door ke pangkalan-pangkalan, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan mereka antusias juga untuk mendaftar. Iya, kami di tahun 2022 sangat berharap bahwa edukasi ini masih tetap jalan, bukan hanya di untuk teman-teman yang ojek ya. Kami coba sasar di pasar-pasar, karena di pasar-pasar ini kan mau yang jualan itu ya banyak gitu. Mereka juga butuh perlindungan karena mereka juga bekerja loh. Setiap hari mereka berjualan, itu mereka mendapatkan penghasilan. Tetapi apakah mereka ada perlindungan jaminan sosial untuk mereka jika mereka mengalami kecelakaan atau pada saat meninggal? Ya, nah itulah yang kami sedang pikirkan, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan perlindungan hak yang sama dengan pekerja formal yang bekerja di kantor. Gitu. Baik. Ini menarik pendengar, jadi untuk Anda yang ingin bertanya lebih jelas, lebih lanjut lagi, Anda bisa langsung saja bergabung di line WhatsApp kami di 0812 4843 8701. Jadi pada saat mengalami kecelakaan itu peserta ini bisa langsung masuk ke rumah sakit dengan menunjukkan identitasnya, entah itu kartu pesertanya atau KTP-nya, dan akan langsung dilayani di UGD. Setelah dilayani UGD dengan penjamin adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah itu misalnya dia harus dirawat inap, maka akan dirujuk ke kelas 1 yang sudah istilahnya PKS kami itu dengan rumah sakit negeri ini, RSUD ini adalah perawatan untuk kelas 1 kalau peserta BPJS Sostek. Berarti ini cuma untuk di rumah sakitnya saja, apakah di puskesmas juga bisa atau seperti apa? Ini puskesmas juga bisa. Cuma kemarin kami masih ada kendala dengan puskesmas karena puskesmas sendiri belum mempunyai tarif ya seperti rumah sakit, sehingga untuk sementara kami hold dulu sambil menunggu informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dulu untuk tarif itu, baru kami lakukan kerjasama dan sosialisasi ke seluruh puskesmas, karena seluruh puskesmas sebenarnya sudah kerjasama dengan kami melalui Dinas Kesehatan. Cuma kalau seandainya ada yang masuk kan kasihan juga, mereka tidak dibayar. Jadi kami anjurkan untuk langsung dirujuk ke rumah sakit RSUD atau rumah sakit Angkatan Laut. Baik, yang pasti dari BPJS Sostek sendiri akan terus ya, karena memang kalau kita lihat juga kondisi di Biak misalnya Bu, banyak mama-mama misalnya yang berjualan, mereka tinggalnya di kampung gitu. Kalau untuk harus ke rumah sakit kan agak jauh ya. Mungkin ke depan bisa ya mencapai di puskesmas juga seperti itu. Jadi tinggal menunggu tarifnya dari Dinas Kesehatan Provinsi ya. Karena ini memang harus kami juga percepat Mbak Devi, karena tahun ini kan kita mau nyasar ke desa-desa nih. Satu desa 100 pekerja rentan nih.
Nah, mau tak mau kami harus menyiapkan infrastrukturnya, yaitu pelayanan dalam hal pelayanan kesehatan di masing-masing. Yang terdekat apa sih kalau di kampung-kampung? Ya pastinya puskesmas kan. Betul. Nah itu yang harus kami juga siapkan, pikirkan benar. itu juga ke depannya. Benar-benar. Ibu, ini menarik Bu. Bagaimana misalnya kalau ada pekerja ya, mereka mengalami sakit Bu ya, bukan mengalami kecelakaan kerja, penyakit, tapi penyakit ini disebabkan karena kelelahan kerja misalnya. Apakah ini juga tercover Ibu? Sebetulnya untuk kalau di kami BP Jam Sostek itu kan ada yang namanya penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat iya, kerja. jadi bukan karena kecelakaan yang istilahnya benturan ya, fraktur. Tapi ada yang memang betul-betul real dia kerja sehingga menyebabkan suatu penyakit yang di mana penyakit ini akibat kerja. Itu perlu pembuktian cukup lama, Mbak Devi. Karena dia harus dirujuk dulu ke dokter penasehat, dokter yang menangani terkait penyakit akibat kerja ini. Karena tidak langsung bahwa para pekerja ini yang dia kelelahan karena dia bekerja. Perlu diagnosis pada saat dia masuk kerja itu ada nggak medical check up-nya. Dan sesudah pada saat sekarang, posisi sekarang ada nggak medical check up-nya. Jadi itu dokter juga akan melakukan verifikasi juga. Jadi untuk menyatakan seseorang itu penyakit akibat kerja butuh proses yang cukup panjang. Ya paling banyak sebenarnya memang kalau di sini agak ini ya jarang terjadi. Paling banyak itu di Timika. Ya Timika. Teman-teman di Freeport itu kan banyak yang pekerjaannya itu underground ya, terkena debu atau benda-benda kimia, terpapar benda-benda kimia mungkin di pabriknya, itu bisa masuk kategori kecelakaan penyakit akibat kecelakaan kerja. Baik. Mungkin dari Mas Bagus sendiri ada yang ingin ditambahkan juga terkait ini? Saya menambahkan aja untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal biasa, jadi meninggal bukan karena kecelakaan kerja, bukan karena penyakit akibat kerja, meninggal dengan mungkin sakit atau tiba-tiba meninggal, itu nanti akan mendapatkan santunan 42 juta rupiah untuk ahli warisnya. Itu. Dan belum lagi kalau beliau sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 36 bulan pembayaran atau 3 tahun, itu anak beliau itu bisa mendapatkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi. Untuk dua orang anak. Jadi yang kami pikirkan tidak hanya soal pekerjanya saja, tetapi ketika meninggal ahli warisnya kami pikirkan termasuk masa depan anak-anaknya, seperti itu. Apakah ini ada batasan kerja tertentu ketika meninggal anaknya bisa mendapatkan beasiswa seperti itu Bu? Apakah ada rentan waktu misalnya dia harus bekerja berapa lama dulu baru ahli warisnya bisa mendapatkan atau seperti apa ini? Kalau untuk beasiswa sebetulnya kan ada kategori untuk kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja tidak ada batasan. Selagi dia baru terdaftar, walaupun sehari baru terdaftar, ternyata mengalami kecelakaan kerja, itu langsung mendapatkan beasiswa. Anaknya. Lain kalau dia meninggal biasa. Kalau meninggal biasa dilihat masa kerjanya atau masa dia meninggal menjadi peserta. Itu harus 36 bulan atau 3 tahun baru mendapatkan beasiswa. Iya, jadi nanti pada saat terjadi resiko sosial kita akan melihat kondisinya peserta ini apakah dia kecelakaan atau meninggal biasa. Kalau misalnya kecelakaan kerja, otomatis beasiswa langsung didapatkan tanpa melakukan verifikasi berapa lama dia kerja. Itu tidak dilakukan lagi, karena itu otomatis. Oke, baik. Iya. Kita bicara panjang lebar, tapi iurannya nih berapa Bu? Nah ini masyarakat pasti, ini kira-kira per bulan harus bayar berapa ya? Soalnya manfaat yang didapatkannya begitu banyak Bu. Apakah mahal atau tidak? Silakan Ibu. Iurannya sebetulnya cuma 16.800. 16.800. Iya. Jadi untuk karena 2 program ya, perlindungan dasar itu program jaminan kecelakaan kerja itu 10.000,
dan jaminan kematian 6.800. Kalau di total adalah 16.800. Ya, kalau misalnya pesertanya kepengen tambahan satu lagi yang mempunyai tabungan, jadi berarti ditambah lagi 20.000. Jadi total keseluruhan 36.800. Ya. Cukup murah sebenarnya untuk manfaat yang begitu luar biasa yang akan didapatkan masyarakat ya. Baik, Mas Bagus, ada ingin disampaikan lagi? Jadi ketika peserta akan mendaftar, itu terserah peserta mau mendaftar untuk 2 program 16.800 atau mau ikut 3 program 36.800 yang termasuk di dalamnya ada tabungan 20.000 yang nantinya bisa dicairkan. Jadi kami serahkan kepada masyarakat mau mendaftar 2 program atau 3 program. Nanti yang bersangkutan bisa mendaftar untuk membayar untuk berapa bulan. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Itu terserah kepada masyarakatnya. Dan nanti ketika masyarakat membayar, maka akan aktif sesuai bulan yang dia bayarkan. Baik. Tapi ketika beliau tidak melakukan pembayaran lagi setelah masa aktifnya habis, itu tidak menjadi denda dan tidak menjadi tunggakan untuk yang bersangkutan. Nanti tinggal membayar lagi, akan aktif lagi sesuai dengan tanggal aktif yang dia bayarkan lagi. Baik, ini sangat bermanfaat sebenarnya. Saya juga tertarik Bu sebenarnya. Iya, kami tunggu. Baik. Ini masyarakat juga pasti sangat tertarik ya mendengarkan perbincangan pagi ini. Mungkin banyak sekali yang bertanya. Seperti tadi telepon juga banyak Bu ya. Sayang sekali karena memang juga jaringan. Sepertinya ini harus dialog lagi Bu ya. Kedepannya harus dialog lagi nih, lebih banyak sosialisasi lagi. Masih minta waktu juga ini untuk sosialisasi. Baik. Karena memang waktu kita juga sangat terbatas ya. Jadi mungkin terakhir kita minta closing statement lah dari Ibu dan juga dari Mas Bagus. Silakan apa yang ingin disampaikan untuk menutup dialog pagi ini terkait dengan topik kita pagi ini. Silakan. Baik. Mungkin tidak banyak ya yang mau saya sampaikan untuk para pemirsa Pro 1 RRI. Jika berminat untuk mendaftarkan menjadi peserta BP Jam Sostek dengan iuran 16.800 akan terlindungi 2 program, dan kami berharap bukan hanya pekerja formal saja yang menjadi peserta kami, pekerja informal yang ada di seluruh BIAK bisa mendaftarkan secara mandiri. Mengingat perlindungan jaminan sosial ini sangat penting. Betul. Kita tidak tahu risiko kedepannya seperti apa, yang namanya kecelakaan atau meninggal itu tidak ada jadwal atau waktunya. Betul sekali. Bisa di mana saja terjadi. Dan bagaimana perlindungan itu bisa mengcover kami, kita semua, dan bagaimana keluarga kita yang ditinggalkan ini bisa tetap survive atau tetap bisa hidup dengan adanya perlindungan seperti ini. Karena jika terjadi sesuatu, mau tak mau seorang istri atau keluarga di rumah ya, anak-anak itu kan harus tetap hidup. Mereka tetap harus melanjutkan hidup mereka ke depannya. Nah, kami hanya menghimbau kepada seluruh pemirsa jika berminat untuk mendaftarkan menjadi peserta BP Jam Sostek, bisa segera mendaftarkan melalui aplikasi Jam Sostek Mobile atau bisa mendaftarkan langsung ke BP Jam Sostek terdekat atau melalui agen-agen kami, melalui Bank BNI agen 46, melalui Bank BRI agen BRI Link, atau melalui kantor pos. Yang satu lagi Penggadaian juga sudah bisa. Penggadaian juga sudah bisa. Baik. Untuk Mas Bagus sendiri apa yang disampaikan? Mungkin singkat saja dari saya, yang pasti semua pekerjaan itu ada risikonya, dan risiko itu kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi alangkah baiknya apabila kita terlindungi. Kalau memang butuh informasi bisa hubungi kami siap melakukan sosialisasi dimanapun. Baik, terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaat buat masyarakat ya. Ini harus ada dialog lagi seperti itu ya. Sosialisasinya harus lagi ya. Karena masyarakat juga banyak sekali ingin mungkin ingin langsung berinteraksi dengan Ibu selaku pimpinan juga dengan Mas juga ya. Oke, semoga informasi yang sudah dihadirkan pagi ini bisa bermanfaat untuk Anda pendengar dalam dialog bincang pagi Pro 1 bersama
kantor BP Jam Sostek Cabang Biak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak buat bergabung. Mohon maaf jika kendala dengan jaringan ya pagi ini. Semoga kita akan kembali dalam waktu dekat lagi Bu ya dengan perbincangan mengenai sosialisasi terkait dengan manfaat dari program BP Jam Sostek ya untuk pekerja bukan penerima upah seperti itu. Sekian untuk dialog Bincang Pagi Pro 1 hari ini. Terima kasih banyak Syowi Makasumasa. Saat lagi kita akan ke Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.